Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alriskan King, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas. Nah, selanjutnya kita akan membahas sambungan dari video kemarin. Dan ini adalah video part 2. Langsung saja. Apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Nah, jawabannya adalah tidak. Virus ini tidak menyebar melalui udara. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet tadi dari saluran pernapasan. Kemudian, bisakah manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan? Jawabannya, COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini, sumber hewan penular COVID-19 belum diketahui. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularannya. Selanjutnya, bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19? Saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi COVID-19. Namun, akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. Kebiasaan ini dapat melindungi kita terhadap berbagai bakteri umum seperti bakteri E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia. Selanjutnya, berapa lama sih virus ini bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, ini tergantung jenis permukaan bendanya, suhu, atau kelembapan lingkungan. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut, sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi. Dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand rub berbasil alkohol, serta hindari menyentuh mata, mulut, atau hidung segitiga wajah. Lebih efektif melindungi diri Anda. Yang ke-11 adalah, apakah sudah ada vaksin untuk virus corona ini? Jawabannya, sampai saat ini vaksin untuk mencegah COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan uji coba. Selanjutnya, apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Jawabannya tentu saja tidak. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena itu, COVID-19 disebabkan oleh virus. Maka, antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Akan tetapi, jika kita merawat diri di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, kita akan diberi antibiotik. Ini dikarenakan seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya, poin ke-13. Siapa saja sih yang beresiko terinfeksi COVID-19 ini? Jawabannya adalah orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Nah, yang selanjutnya adalah, manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Tidak ada batasan usia orang yang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini. Namun, orang yang lebih tua dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti stres, asma, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi, tampaknya lebih rentan untuk menderita coronavirus ini. Nah, yang terakhir,
Bagaimana sih membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Berikut penjelasannya. Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit untuk mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernafasan. Nah, sekian dulu part dari video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.